Ya makanya Tasya teh itu yang suka ngebanding-bandingin orang, cik atau boy siapa stop ngebanding-bandingin gitu. Iya bener, saya setuju. Karena kalau menurut aku ya jenih yang aku pernah ngalamin kayak insecure kayak gitu, pada akhirnya aku mikir kalau setiap orang beda, setiap orang punya power sendiri, punya kelemahannya sendiri, dan punya titik sesuatu yang pada akhirnya ini gue nih gitu, ini tuh gue yang sebenarnya nih gitu, nggak akan bisa jadi aku jadi jenis gitu, nggak bisa gitu kan. Iya betul, jadi karena manusia ini unik, jadi kita semua itu dibentuk sesuai porsi kita masing-masing, betul? Nah, ada positif, ada negatif gitu. nah sesuai porsi, bacaan sesuai porsi, positif negatif. Porsi, bukan porsi makan guys. Iya. Porsi pisang goreng, bukan. Sesuai porsinya kita gitu. Jadi kita tahu nih ada kelebihan kita tuh apa, kekurangannya tuh apa. Jadi setelah kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita bisa mampu menerima diri kita. Good. It's the point gitu. Itu poinnya gitu. Insecure nggak apa-apa, tapi normal. Tapi emang pada akhirnya yang bisa ngebuat sadar tuh bukan orang lain sebenarnya. Diri sendiri. Ya, tergantung diri sendiri kita tuh mau atau enggak. Balik lagi kan, kita kasih pilihan nih. Kalau diri kita menolak, orang lain mau ngomong apa juga ya percuma, guys, percuma. Tapi kalau misalnya diri kita aware, maksudnya kayak ya udah deh aku terima gini. Temen yang kalian percaya obrolin, ya udah kalian coba aja gitu hal sesuatu yang menurut kalian bagus, ya mungkin kalian bisa ikutin gitu. Tergantung. Jadi seseorang untuk berubah itu tergantung dari diri kita mau atau enggak. Yes, pilihannya itu gitu. Karena benar kata Jenis, mau kita ngomong berbusa-busa kalau orang itu gak mau berubah ya tetap kayak gitu. Ya, jadi percuma guys, capek. Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Mantap. Ayatnya di mana? Aduh. Punten. Nah, terus saya dikecam. Jadi kayak gitu. Sebenarnya rame sih kayaknya kalau ngomongin tentang orang, tapi kalau kita udah paham orang itu pasti rame gitu dan lebih menghargai orang lain. Seru gitu ya. Seru, tapi ya tergantung orang lain ya. Kalau misalnya seneng ketemu orang nih kan beda-beda. Ada yang orangnya suka berdiam diri, ada orangnya yang suka ketemu orang, ada banyak. Ada juga orang yang cuma diem-diem aja, ada. Tergantung orangnya sih. Terus gimana nih, kan tadi Irfan katanya sempat ngerasain insecure nih sampai akhirnya di titik down. Terus sampai banyak lah pergumulan yang sampai akhirnya merasa sedih tiba-tiba. Ya, kayak gitu. Oh, itu sedih banget lah ya, pasti ya gitu, sedih banget. Sampai akhirnya sekarang nih ngerasain itu lagi gak sih? kenapa Anda jadi presenternya kan saya? Gantian gitu, berdiskus kan, Wow. ngobrol santai. Wow. Luar biasa. Gimana, boleh ceritain sedikit nggak sih? Mungkin teman-teman di sini pernah ngalamin yang dirasain oleh Babang Irfan, Babang Tampan. Oh shit. Babang Tampan biar sekilas aja deh kalau saat ngomong. gue insecure ya saat itu. Apa tadi pertanyaan, boleh diulang? Tahap-tahapnya dari down sampai akhirnya sampai sekarang bisa saat ini muncul di sini. Saat ada insecure tuh yang paling pertama tuh kalau bisa ada satu orang yang dipercaya buat cuman ngedengerin cerita gitu. Kalau bisa oke. Kalau nggak ada sama sekali gitu. Kalau nggak ada sama sekali, ada di satu titik aku nggak ada sama sekali teman cerita karena orang yang aku percaya lagi pada sibuk misalnya gitu. Pada akhirnya ngomong sama diri sendiri kayak apa ya? Talking. Tektokan sama diri sendiri gitu, kayak lagi apa ya?
lagi ngebahas sesuatu tapi sama diri sendiri gitu. Ngerti gak sih? Paham. Self talk gitu. Ya. Anjir, self talk. Aing ngomong. Tuh bahasa Inggrisnya bener tuh ya. Nggak tahu. Kayak gitu. Terus aku waktu itu kan pernah nanya ke kamu kan, ngomong sama diri sendiri itu wajar atau enggak kan? Aku pernah bilang gitu. Terus kata kamu kan, itu mah nggak apa-apa, itu justru bagus kan, kata kamu. Ada di posisi saat itu. Udah self talk kan, kita otomatis evaluasi diri nih, omongan orang benar atau enggak, kita lebih bagus di mana, lebih baik ngapain gitu. Dan pada akhirnya ya ketemu jalannya gitu, dan berdoa juga itu. Itu guys yang paling penting sebenarnya, berdoa. Karena menguatkan iman juga gitu. Sama dengan kita ini kan namanya meditasi. Tapi doa dan evaluasi sih, kayak evaluasi diri, ngomong ke diri sendiri itu buat evaluasi. Kalau aku ya, kayak oh aku hari ini ngapain nih, oh kurang ini gitu. Ntar next harus gini. Kayak ya evaluasi gitu. Pas lagi insecure itu teh, pada akhirnya omongan orang yang ngebandingin, yang tidak meyakini bahwa gue nggak bisa gitu, kalau gue tuh bisa gitu, akhirnya ya mental begitu aja. Karena ya yang tadi gue bilang, kalau setiap orang punya kekuatannya sendiri-sendiri. Betul. Kayak gini deh, saat aku nyanyi terus orang bilang kayak, bisa nggak kamu warna suaranya kayak Adam Levine? It's nggak bisa gitu, karena emang Adam Levine dan gue punya warna masing-masing. Betul, punya karakteristik yang berbeda. Ya. Saat kalian punya lingkungan yang udah ngebandingin kayak gitu, kalian harus kuat itu sih. Ibaratnya kalau ada yang ngebandingin terus kalian lemah dan udah down, ya udah kalian bakal stop, yakin. Karena gue pernah ada di momen kayak gitu, kayak tahu nggak, dia nyanyinya lebih bagus loh daripada kamu, karena dia punya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Baru belajar, maafin. Pada akhirnya gitu, pada akhirnya hal-hal yang orang-orang ngebandingin, hal-hal orang yang negatif dan nggak yakin ke gue tuh, akhirnya ya mental sendiri. Karena gue mikir kayak, karena emang gue kayak gini, ibaratnya kalau gue penyanyi misalnya, karena emang warna gue, suara gue gini, it's okay gitu. It's okay not to be okay. Apa tuh? Film guys. Oke, lanjut. Kayak gitu, kayak hal-hal yang kayak gitu tuh ya harus kita lebih kuatkan gitu. Jangan terlalu ngedengerin omongan orang gitu. Mantap sekali. Jadi emang perjuangan banget ya saat itu ya. Perjuangan. Sampai akhirnya bisa di tahap ini. Bisa di tahap ini, bisa di titik ini, di depan kamera gini nggak gampang. Betul. Perjuangannya apa nih tips and triknya saat itu sampai di tahap tips and trick? Pada akhirnya kalian harus picky milih teman. Picky itu kayak benar-benar selektif, pilih lingkungan gitu. Bukan jahat sih sebenarnya, kayak ini teh bener nggak, temen ini toksik atau enggak sih? Iya betul, karena untuk di lingkungan teman toksik juga nggak bagus buat diri kita kan. Kalau misalnya punya temen yang kayak gitu, kalau aku nih ada bisa di level-levelin, ada teman dekat dan teman biasa aja. Kalau orang-orang yang kayak gitu, aku anggap ya cuman teman biasa. Jadi jarang nongkrong gitu sama aku, karena aku tahu kalau aku nongkrong sama dia pasti ngasih toksik sama aku buat apapun gitu. Kayak aku jadi ngebandingin diri lagi, jadi balik lagi back to yang masa lalu yang buruk. Kayak ibaratnya tembok percaya diri kalian tuh udah runtuh, pas kalian lagi bangun, kalian ketemu lagi orang yang mau ngeruntuhin lagi, itu nggak akan beres-beres sampai kapanpun gitu.
dicapai diri sendiri kan sih. Pada akhirnya emang harus milih temen. Saat kalian udah yakin kalian kuat, kalian boleh berteman sama siapapun gitu. Iya. Ini adalah proses untuk penyembuhan atau healing diri sendiri. Healing dulu gitu. Ya, benar-benar. Jangan mikir kalau kalian tuh pilih-pilih temen atau ada yang nyebut lu mah egois. Enggak kayak gitu, karena emang yang kenal diri kita ya cuma diri kita gitu. Gitu boy, dengerin boy. Terus pilih temen. Satu nih, pilih teman. Kedua, pilih temen, terus lebih meyakinin ke diri sendiri, ngerti gak sih? Pada akhirnya gue tuh nggak nyoba buat ngebuktiin ke orang lain apa yang lagi gue kerjain kayak gini. Akhirnya gue nyoba ngebuktiin ke diri gue sendiri. Karena saat kita nyoba ngebuktiin ke orang lain capek. Oke, jadi lebih ke challenge diri sendiri dan memulai hal yang baru. Oke, jadi Irfan untuk awal bikin kayak gini tuh awal yang baru kan? Oh iya. Dari musik ke sini kan? Dari hal mencoba akhirnya bisa diproses sampai akhirnya seperti ini. Yeay. Dan kalian harus punya teman-teman sedikit tapi benar-benar percaya akan kemampuan kalian. Betul, jadi lebih ngedukung banget ya. Ya. Karena di After 20 ini salah satu hal yang ngebuat gue naikin kepercayaan diri dan perlahan-lahan pede. Karena Putri itu benar-benar yakin bahwa kita berdua tuh bisa nge-build channel ini lebih baik gitu. Luar biasa. Karena saat teman sekitar kalian gak yakin sama kalian, mau kalian berubah lebih baik sedemikian rupa pun, ya orang-orang yang nggak yakin mah tetap nggak yakin. Benar sih. Mau kita berusaha berubah gitu, kalau mereka nggak yakin ya tetap nggak yakin. Percuma aja kan ya, sia-sia. Kayak nge-head kalian, tetap nge-head kalian walaupun kalian baik gitu. Percuma gitu kan? Iya percuma, karena ya yang harus dibuktiin itu bukan ke orang lain, ya melainkan ke diri kita sendiri bahwa kita bisa gitu. Anjir, pencitraan. Dan mantap. Pencitraan. Jadi intinya itu adalah untuk healing diri sendiri, mulai dari diri kita sendiri kan ya, internal dulu nih, diri kita mampu untuk menerima diri kita sendiri dari setiap kekurangan kita, kelebihan kita, kesalahan kita, sebenarnya kita nerima dulu kan ya. Lalu yang kedua lingkungan gitu, mulai dari tadi yang kata Irfan itu salah satunya selektif dalam memilih teman ya, selektif dalam memilih teman untuk menjadi lingkungan yang lebih baik mungkin untuk diri kita sendiri, lebih bersih lah, lebih baik. Ya bener kan? Jadi temennya semuanya kotor gitu. Ya, kan? Toxic. Oh ya, toxic. Oke, ya. Jadi lebih toxic. bersih. Jadi lingkungan, habis itu dari keluarga mungkin bisa jadi ya. Ya, keluarga. Tapi pada akhirnya ya harus kalian sendiri yang do it gitu. Duit. Oke, duit ternyata. Duit. Oke. Kesimpulan hari ini, insecure gimana kesimpulan dari insecure? Jadi kesimpulan dari insecure adalah kita tidak boleh terlalu insecure boleh sebenarnya. Insecure boleh guys, boleh itu normal. Tapi kalau sudah terlalu ambang batas, lebih baik kita stop gitu. Misalnya nih kita insecure lihat di sosial media, karena sosial media juga berlebihan bisa toksik ya guys. Gitu. Jadi untuk hal kayak gitu salah satunya adalah mungkin sosial media dibatasi mungkin. Kalau misalnya ternyata itu yang bikin awal mula insecure atau mungkin hal yang lain gitu. Dan yang kedua adalah coba untuk melakukan hal yang lebih positif, melakukan hal yang lebih enjoy. Hobi mungkin misalnya kalian senang memasak, kalian mungkin bisa lakukan hal memasak di rumah seperti masak apa? Masak air, pisang goreng, mie atau apa. Hal yang kecil itu juga udah bikin sesuatu yang lebih berharga guys. Mancing atau boy, diam gitu ya, panas-panas. Atau mungkin hobi hobi apa sih namanya kalau di kolam renang terus kita diem? Berenang. Berjemur. Oh berjemur. Hobi berjemur untuk menjadi kulit yang lebih eksotis mungkin. Gitu. Terus yang ketiga kesimpulannya adalah coba untuk menghargai diri sendiri dengan cara adalah memahami, maksudnya nggak memahami, memaafkan dan menerima diri kita dari setiap positif dan negatif kita. Kalau dari sudut pandang kita sebagai temennya,
gimana? Misalnya kamu insecure, aku temennya. Oke. Kesimpulannya gimana? Sebagai temannya adalah harapannya adalah kita sebagai Harusnya gitu. Seharusnya kita lingkungannya harus gimana gitu kesimpulannya. supaya kita bisa lebih empati, mungkin empati lagi ke orang lain, tapi kita juga harus tahu ya empati kita ada batasnya, maksudnya tahu sikonnya sendiri gitu. Empati, mau mendengarkan, dan itu sih kayaknya lebih memahami seseorang. Jangan ngejudge itu ya. Jangan ngejudge ngejudge. juga bisa. Jangan ngebanding-bandingin gitu. Iya betul gitu. Jadi Dan percuma ada yang curhat insecure tapi sama mana dibanding-bandingin, sama aja itu mah. capek sendiri nggak sih? Jadi kayak Iya. kalau aku tuh kesel karena aku tuh insecure. Tuh kan, aku kesel lagi karena insecure. Terus dalam pikiran aku, tuh kan aku kesel lagi karena insecure. Jadi Terus aja terus gitu. Lingkaran Masuk setan. ke- Iya betul, lingkaran setan. Akhirnya bikin, karena kita terus berpikiran gitu, akhirnya kita jadi kecemasan mungkin, atau gangguan yang lain. Banyak hal Betul. sih ya. Kita bisa panjang ini, Iya. bisa sampai besok mungkin Karena ya. kita ngebahas-bahasnya yang simpel-simpel, takutnya Yes. kalau ngebahas-bahas yang lebih dalam lagi harus perlu gestar yang benar-benar expert di bidang ini. Betul, betul. Jadi ini kita cuma discuss Diskusi. aja. Ini mah opini kita biar kalian lebih aware terhadap orang-orang kalian di sekitar yang sebenarnya lagi insecure atau butuh penyemangat, butuh didengerin gitu kan. Kadang kita tuh kurang aware terhadap hal seperti itu gitu. Yes, betul gitu. Intinya adalah kita harus mau memahami diri sendiri gitu. Karena orang yang bisa mengontrol emosi, stres, itu adalah orang yang sehat. Kata WHO ya kalau nggak salah nih ya. Kalau nggak salah berarti benar. Oke. Halo, itu jadi kalian boy-boy biar aware. Gue emang ngasih edukasi, ngasih hal-hal yang terpendidik kayak gitu biar kalian tuh aware. Pendidik, karena kita ngobrolnya gini, weh. Maksudnya ya kita bukan ngasih teori yang bener-bener textbook, tapi ini mah apa yang kita alamin dan apa yang ada di sekitar kita gitu. Yes, betul. Terus kita ceritain biar kalian aware gitu, biar kalian tahu cara menanganinya, dan kalau kalian yang mengalaminya tahu cara biar bisa menanggulanginya. Biar kayaknya sekian dulu dari Jenis dan gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya After 20. Tunggu konten-konten After 20 selanjutnya. Pesan-pesan. Tunggu pesan apa? Aku mau kasih pesan, jangan lupa 3M ya guys. 3M. Jangan lupa pesan ibu. Masker mangan. Oh bener, oke. Pokoknya tunggu konten-konten After 20 selanjutnya. Pokoknya stay tune, boy. Gini, bisa ikutin aku. Gini dong, Gini. tapi kamu ikutin aku juga. Iya. Gini, Gini. I love you. Oh ini nih. Oh. Iya, ini bahasa isyaratnya I love you. I love you. Oke, apa yang harus ikutin? Gini. Muli gitu. Muli. Gini. Ciao. Ciao.